Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari kelompok 3 manajemen operasional. Di sini saya ingin presentasikan tentang pengertian outsourcing. Pengalih-dayaan atau lebih dikenal dengan istilah outsourcing adalah praktik di mana suatu perusahaan memindahkan sebagai tugas fungsi atau proses bisnisnya kepada pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Tujuan utama dari pengalih-dayaan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional yang mengurangi biaya dan memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada aktivitas inti mereka. Dan selanjutnya itu outsourcing di bawah kondisi kontrak atau pelatihan. Menurut Mosi Griever, dikutip Iftida Yasari, outsourcing adalah menciptakan sebagian kegiatan perusahaan dan tuntutan untuk memperoleh kepuasan dari mereka kepada pihak lain, begitu. Dalam artian penyedia jasa eksternal. Kegiatan ini dikaitkan dengan suatu kontrak. Di sisi lain, sistem tenaga kerja outsourcing dipandang merugikan tenaga kerja itu sendiri. Dan outsourcing ini memiliki 3 elemen yang penting, yaitu yang pertama, fungsi kontrol didelegasikan, dan yang kedua itu tanggung jawab atau tugas perusahaan didelegasikan, dan yang ketiga itu fokus pada hasil yang dicapai perusahaan. Dan selanjutnya itu aturan outsourcing. Aturan outsourcing di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu perlindungan hak tenaga kerjaan antara perusahaan outsourcing dan pekerja yang dipekerjakan harus didasarkan pada PKWT atau PKWTT. Dan yang kedua itu pengalihan pekerjaan di PKW menyaratkan pengalihan perlindungan hukum pekerja atau pegawai jika perusahaan subkontrak berubah dan selama pekerjaan tetap ada. Dan yang ketiga, perusahaan outsourcing harus berbadan hukum dan mematuhi izin yang dikeluarkan oleh negara. Syarat dan tata caranya memperoleh izin usaha diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang standar norma prosedur dan kriteria perizinan usaha yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat tersebut. Dan selanjutnya itu pengaturan pengalih-dayaan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu aturan lama, dan yang kedua aturan baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, Permenaker Nomor 11 Tahun 2019, pelaksanaan outsourcing harus berdasarkan kontrak agen tenaga kerja dan kontrak jasa agen tenaga kerja. Dan yang kedua, peraturan baru. Perlindungan hak ketenaga kerjaan antara perusahaan outsourcing dan pekerja yang dipekerjakan
harus didasarkan pada paket atau PKWTT, jaminan pekerjaan atau pekerjaan upah, kesejahteraan kondisi kerja dan perbedaan pendapatan diatur dalam kontrak kerja, begitu. Peraturan perusahaan atau kesepakatan bersama. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tersebut, itu yang dilakukan, itu yang ada di sistem outsourcing sendiri. Dan di outsourcing di sini mempunyai ada dua kontrak kerja ya. Dibagi menjadi dua bagian, itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Poin yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu. Gimana di sini tenaga kerja yang atau lebih tepatnya itu karyawan yang ada di perusahaan outsourcing di sini itu mempunyai dua kontrak kerja atau perjanjian ya antara perusahaan dan tenaga kerja. Yang dimana yang pertama yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Di sini perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau yang dikenal dengan PKWTT adalah kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang dilakukan guna menciptakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Yang dimana di dalam outsourcing di sini itu poin yang pertama itu perjanjiannya itu tidak tertentu, melainkan tidak tertentu yang dimaksud itu karyawan yang masuk kepada kategori poin yang pertama tersebut itu tidak terikat antara perusahaan dan pihak perusahaan dan pihak karyawan, tidak terikat sama sekalipun. Dalam artian jika pekerja atau tenaga kerja yang ada di outsourcing di sini mempunyai permasalahan yang ada di perusahaan outsourcing itu sendiri, dia mempunyai juga tidak semena-mena juga di dalam jika ingin keluar di dalam perusahaan outsourcing di sini. Dalam artian jika ada sesuatu hal yang membosankan, karyawan yang masuk kepada kategori ini tidak terikat dengan perjanjian manapun. Sedangkan poin yang kedua, perjanjian waktu tertentu atau yang dikenal dengan PKWT. PKWT di sini atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah kontrak kerja selama beberapa waktu tertentu yang mengikuti para pekerja. Yang dalam artian di sini itu waktu seumpama satu contoh, bekerja suatu tenaga kerja yang ada di outsourcing di sini sudah dikontrak selama 1 bulan. Jadi TT adalah kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang dilakukan guna menciptakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Yang dimana di dalam outsourcing di sini itu poin yang pertama itu perjanjiannya itu tidak tertentu, melainkan tidak tertentu yang dimaksud itu karyawan yang masuk kepada kategori poin yang pertama tersebut itu tidak terikat antara perusahaan dan pihak perusahaan dan pihak karyawan, tidak terikat sama sekalipun. Dalam artian jika pekerja atau tenaga kerja yang ada di outsourcing di sini mempunyai permasalahan yang ada di perusahaan outsourcing itu sendiri, dia mempunyai juga tidak semena-mena juga di dalam jika ingin keluar di dalam perusahaan outsourcing di sini. Dalam artian jika ada sesuatu hal yang membosankan,
karyawan yang masuk kepada kategori ini tidak terikat dengan perjanjian manapun. Sedangkan poin yang kedua, perjanjian waktu tertentu atau yang dikenal dengan PKWT. PKWT di sini atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah kontrak kerja selama beberapa waktu tertentu yang mengikuti para pekerja. Yang dalam artian di sini itu waktu seumpama satu contoh pekerja suatu tenaga kerja yang ada di outsourcing di sini sudah dikontrak selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan tersebut pekerja tersebut tidak boleh keluar dari perusahaan outsourcing di sini karena dia sudah dalam artian sudah dikontrak selama waktu 1 bulan. Terus poin yang ketiga, teori outsourcing. Nah, outsourcing di sini juga mempunyai teori yang dimana ada 3 teori. Yang pertama, pendekatan terkait dengan pemilihan strategi atau perusahaan yang menggunakan outsourcing harus mempertimbangkan tipe dan jenis outsourcing yang mana yang cocok untuk ditetapkan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan teori biaya transaksi. Yang ketiga, pendekatan internasional. Yang keempat, pendekatan ekonomi politik. Poin yang keempat, tujuan outsourcing. Outsourcing itu juga diadakannya outsourcing itu juga mempunyai tujuan, yang mana tujuannya itu yang mempunyai 2 poin, tujuan yang strategis dan tujuan berjangka. Yang perlu saya jelaskan di sini yaitu tujuan berjangka. Tujuan berjangka di sini mempunyai definisi. Tujuan strategis outsourcing selalu berjangka panjang. Oleh karena itu, menjaga dan mengembangkan perusahaan yang bertujuan terus-menerus dalam jangka yang sangat panjang. Dalam artian dalam poin ini tujuan berjangka panjang di sini itu menjaga dan mengembangkan perusahaan. Dimana dalam poin ini mengembangkan atau tujuan perusahaan itu dia mempunyai tujuannya itu sangat panjang. Dalam artian progresnya itu tidak hanya 1 atau sampai 2 tahun, melainkan sampai beberapa tahun ke depan. Itu yang dimaksud dengan tujuan berjangka panjang, tujuan berjangka. Mungkin dari itu poin-poin yang saya bahas yang berkaitan dengan outsourcing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami. Sekian dari saya, billahi wa taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan dari materi kedua yang ingin menjelaskan tentang kelebihan outsourcing. Pengalih-dayaan atau outsourcing maksudnya tidak lepas dari yang namanya kelebihan ataupun kekurangan. Adapun kekurangan outsourcing di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penghematan biaya. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan keahlian. Yang ketiga, fokus pada proses bisnis inti, mengurangi biaya operasional atau instruktur dan perekrutan. Yang kelima, berbagai risiko. Yang keenam, penghematan waktu. Yang ketujuh itu peningkatan kualitas. Adapun kekurangan outsourcing yang pertama itu kebocoran informasi perusahaan. Yang kedua, ketidakstabilan perusahaan outsourcing. Yang ketiga yaitu pengiriman layanan. Yang terakhir ialah kurangnya fokus pelanggan. Dan untuk jenis-jenis outsourcing, ada beberapa jenis outsourcing. Ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa dialih-dayaan
pengalih-dayaan ini biasanya dilakukan agar para karyawan berfokus pada pekerjaan utamanya. Adapun jenisnya itu pekerjaan yang bisa dialih-dayakan, yaitu yang pertama manufacturing outsourcing, yang kedua pengalih-dayaan IT, yang ketiga pengalih-dayaan profesional. Dan untuk contoh outsourcing, yaitu adapun contoh pekerja yang bisa dialih-dayakan menurut nurture teknologi. Di antaranya adalah yang pertama itu petugas call center, yang kedua keamanan, yang ketiga penjaga kebersihan, yang keempat kurir atau pengemudi, yang kelima itu pekerja manufaktur. Dan untuk itu materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.